internasional. Perdagangan erat kaitannya dengan pasar. Perdagangan dilakukan atas kehendak sukarela dari masing-masing pihak. Pertukaran yang terjadi karena paksaan dan ancaman perang tidak termasuk dalam arti perdagangan. Perdagangan internasional adalah kegiatan pertukaran barang atau jasa yang dilakukan antar negara, bisa dua negara atau lebih. Kegiatannya berupa ekspor dan impor. Impor artinya membeli barang dari luar negeri, sementara ekspor adalah menjual barang ke luar negeri. Jika impor lebih besar daripada ekspor, maka neraca perdagangan disebut dengan perdagangan pasif. Jika impornya lebih kecil daripada ekspor, maka neraca perdagangannya adalah perdagangan aktif. Jika impor sama dengan ekspor, neraca perdagangannya disebut dengan perdagangan balance atau sama, seimbang. Manfaat perdagangan internasional meliputi memungkinkan terjadinya spesialisasi dalam memproduksi barang, dapat memperoleh barang yang tidak dapat dihasilkan di dalam negeri, meningkatkan produktivitas dan efisiensi, memperluas daerah pemasaran, mempercepat alih teknologi, mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui perluasan lapangan kerja. Jika neraca perdagangan surplus, maka devisa akan bertambah. Stabilitas ekonomi, terutama harga di dalam negeri, kemudian merangsang produsen dalam negeri untuk lebih bisa bersaing. Faktor pendorong dalam perdagangan internasional di sini tidak mampu memproduksi barang yang dibutuhkan masyarakatnya, sehingga melakukan impor barang ke luar negeri. Kemudian keinginan memperoleh keuntungan atau devisa, perbedaan sumber daya alam, perbedaan kemampuan SDM, sumber daya manusia, perbedaan selera konsumen, kemampuan negara dalam mengolah sumber daya ekonomi berbeda, dan keinginan membuka kerjasama, hubungan politik, dukungan dari negara lain. Era globalisasi yang menyebabkan tidak adanya batas, kemudian kemajuan teknologi informasi. Yang menjadi faktor penghambat dalam perdagangan internasional adalah perbedaan bahasa antara negara yang satu dengan negara yang lain memiliki bahasa yang tidak sama. Kemudian perbedaan hukum yang berlaku di beberapa negara, peraturan negara untuk membatasi ekspor dan impor, faktor keamanan, tidak stabilnya kurs mata uang asing sehingga menyulitkan eksportir dan importir menentukan harga valuta asing dalam perdagangan. Ada dua teori dalam perdagangan internasional. Yang pertama, teori keunggulan mutlak yang dipelopori oleh Adam Smith dalam bukunya The Wealth of Nations, yaitu kemampuan suatu negara untuk menghasilkan jenis barang tertentu dengan biaya yang lebih murah dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan oleh negara lain karena perbedaan efisiensi. Dengan demikian, suatu negara dapat melakukan spesialisasi produksi. Teori yang kedua adalah teori keunggulan komparatif, dipelopori oleh David Ricardo dalam bukunya On the Principle of Economic Taxation. Setiap negara atau bangsa akan memperoleh hasil dari perdagangan dengan mengekspor barang-barang atau jasa yang merupakan keunggulan komparatif terbesarnya dan mengimpor barang-barang atau jasa yang bukan merupakan keunggulan komparatifnya. Kebijakan dan tujuan dalam perdagangan internasional. Yang pertama adalah kebijakan tarif. Di sini tarif dibedakan menjadi dua, yaitu tarif barir dan kemudian non-tarif barir. Tarif rendah ini 0 sampai 5% untuk kebutuhan pokok. Sementara tarif sedang 5% sampai 20% ini untuk barang setengah jadi dan barang lain yang belum cukup diproduksi di dalam negeri. Kemudian tarif tinggi itu lebih dari 20%, ini untuk barang mewah dan barang lain yang sudah tercukupi produksinya di dalam negeri. Kemudian non-tarif barir. Yang pertama adalah pembatasan spesifik, termasuk di dalamnya larangan atau pembatasan impor, perizinan impor, dan embargo. Yang kedua adalah peraturan bea cukai. Di sini adalah untuk impor barang tertentu, harga pabean, pengawasan devisa, dan pungutan administrasi. Yang ketiga adalah campur tangan pemerintah dalam hal pengadaan, subsidi, insentif ekspor. Nah, kebijakan yang kedua adalah kuota. Terdiri dari kuota impor, kuota ekspor, maupun larangan ekspor. Yang ketiga, larangan impor untuk komoditas tertentu.
Larangan impor adalah kebijakan perdagangan internasional yang melarang secara mutlak impor komoditas tertentu. Larangan impor ini dilakukan untuk melindungi industri dalam negeri. Dengan demikian, barang produksi dalam negeri terlindungi dari masuknya barang impor sejenis. Yang kedua adalah subsidi untuk produk ekspor. Subsidi dalam bentuk modal, keahlian, mesin, peralatan, pajak, fasilitas kredit, dan harga. Yang kelima adalah premi. Premi ini penambahan dana kepada produsen yang mencapai target produksi. Yang keenam, diskriminasi harga. Di sini adalah perbedaan penetapan harga jual pada barang yang sama terhadap pasar yang berbeda. Misalnya menjual barang di Indonesia dengan menjual barang di Singapura dengan barang yang sama tetapi harganya berbeda. Nah, yang ketujuh adalah dumping. Dumping ini harga jual barang di luar negeri lebih murah daripada di dalam negeri. Misalnya negara Cina menjual HP misalnya di dalam negeri dia lebih mahal daripada menjual di Indonesia. Ini contoh saja ya, itu dumping. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk menguasai pasar dunia. Demikian untuk materi perdagangan internasional.